Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa adin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya ingin membuat video UAS bertemakan sesuai makalah kelompok saya, yaitu Hakikat Ipteks Perspektif Islam. Nama saya Muhammad Manggala Yuda, NPM 228101006. Saya dari Prodi Ilmu Hukum semester 4 dan pada tanggal 4 Juli 2024 hari ini dengan dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, yaitu Bapak Haryanto M.Sos. Baik, berikutnya adalah penjabaran materi tentang Hakikat Ipteks Perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, hakikat ipteks, ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat ditekankan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan membangun masyarakat yang lebih baik. Berikut adalah beberapa poin inti tentang mengenai hakikat ipteks dalam perspektif Islam. Ada 5, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai amal saleh. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu sebagai bentuk amal saleh atau perbuatan baik. Ilmu pengetahuan termasuk dalam bidang ipteks dipandang sebagai sarana untuk memahami alam semesta ciptaan Allah dengan lebih baik. Yang kedua, teknologi sebagai sarana kemanfaatan. Islam mengajarkan bahwa teknologi harus digunakan untuk kepentingan manusia dan kemaslahatan bersama. Hal ini mencakup pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Yang ketiga, etika dan tanggung jawab. Dalam mengembangkan dan menggunakan ipteks, Islam menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab untuk menggunakan ilmu dan teknologi dengan bijaksana, tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang keempat yaitu pembangunan berkelanjutan. Konsep ini membangun berkelanjutan dalam Islam sejalan dengan penggunaan ipteks yang berkelanjutan pula. Hal ini mencakup perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya dalam secara bijaksana. Yang kelima yaitu inovasi dan kreativitas. Islam mendorong umatnya untuk berinovasi dan berkreativitas dalam bidang ipteks dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan. Dengan demikian, ipteks dalam perspektif Islam dilihat sebagai alat yang sangat penting untuk kemajuan umat manusia secara menyeluruh, asalkan digunakan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Konsep ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam peradaban Muslim menggambarkan pencapaian signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kejayaan peradaban Islam. Ini meliputi matematika, astronomi, kedokteran, arsitektur, dan banyak lagi. Contohnya termasuk aljabar. Kontribusi dalam pembangunan alat-alat pengukur seperti astrolab, serta pengembangan sistem perpustakaan dan universitas. Kemudian, materi mengenai hubungan antara ilmu agama dan budaya mencakup berbagai aspek, yaitu ada 5 juga. Pertama, pengaruh agama terhadap budaya, yaitu bagaimana nilai-nilai dan ajaran agama mempengaruhi praktik dan kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Yang kedua, pemahaman kultural terhadap agama. Bagaimana budaya mempengaruhi cara orang memahami dan mengekspresikan ajaran agama, seperti ritual, seni, dan festival. Yang ketiga yaitu kritik dan refleksi budaya terhadap agama. Bagaimana budaya dapat mempengaruhi interpretasi dan praktik agama, termasuk konflik dan harmoni antara nilai-nilai budaya dan agama. Yang keempat, peran agama dalam pembentukan identitas budaya, yaitu bagaimana agama menjadi bagian integral dari identitas budaya atau suatu masyarakat atau kelompok. Yang kelima, dinamika interaksi antara agama dan kebudayaan. Bagaimana agama dan kebudayaan saling mempengaruhi dan berevolusi seiring waktu.
serta bagaimana hubungan ini mempengaruhi perkembangan sosial dan politik. Dan ada salah satu surah yang ada di Al-Quran, yaitu Yunus ayat 101, yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulinduru maza fis samawati wal ard wa ma tuhnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Yang artinya, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dari kaum yang tidak beriman. Surah ini menjelaskan bahwa Allah akan menimpakan azab kepada orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Lalu ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Shadaqallahul azim. Demikian kiranya dapat saya sampaikan mengenai materi hakikat ipteks perspektif Islam. Kurang lebih ya, saya mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang tidak sopan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan ada doa kafaratul majelis. Baik, yang terakhir, semoga materi yang saya dapat sampaikan mendapat ilmu dan keberkahan ke depannya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.